Yut semago. Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di akhir pekan ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Mungkin dari kalian ada yang lagi berlibur ataupun berkumpul bersama keluarga. Apapun itu, semoga semua kegiatan dilancarkan untuk hari ini. Oke, berhubung resminya penayangan trailer penuh dari One Piece live action yang sudah terkonfirmasi langsung dari pihak Netflix. Jadi tentunya Tamagon akan menganalisa dan juga memberikan kalian beberapa Easter egg yang ada dalam trailer penuh live action ini. Kita akan bersama-sama mereview full trailer ini beserta dengan beberapa persamaan yang kita akan lihat pada live action dan juga dalam manga One Piece. Jadi tentu seperti biasa sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, siapkan cemilan beserta dengan duduk ternyaman kalian. Kita akan bersama-sama membahas trailer live action One Piece yang akan rilis di 31 Agustus di tahun ini. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Awal trailer, kita diperlihatkan seseorang yang muncul menggunakan borgol di tangan beserta dengan rantai yang diikatkan di kakinya. Yaps, orang ini tentunya adalah sang raja bajak laut Goldie Roger yang akan dieksekusi di tanah kelahirannya sendiri, yakni Yellowstone. Nah, di sini ada panel yang memperlihatkan Roger yang menaiki tangga eksekusi. Namun, sekarang jika kalian teliti, dalam scene ini menampilkan beberapa orang yang melihat kejadian tersebut bersamaan juga dengan para marinir yang menjaga para kerumunan orang-orang ini. Ada juga bangunan di belakangnya di alun-alun berisi patung-patung renungan yang terkait dengan seni dan juga pengetahuan atau mungkin merepresentasikan dari Themis, Dewi Keadilan. Set dari Lockdown ini juga didasarkan pada Florence, Italia, karena itulah kota yang menjadi inspirasi Oda Sensei pada tahun 1999. Jika kalian melihat lebih dalam, ada orang yang berjubah hijau yang disinyalir ini yang merupakan karakter dari Monkey Dragon, yang juga melihat drama eksekusi dari sang raja bajak laut di sana. Di manga, Dragon juga menggunakan jubah hijau yang mirip sekali sama seperti scene ini. Oke, selanjutnya adegan memperlihatkan Roger yang sudah berada di atas puncak dan siap untuk dieksekusi bersamaan dengan kata-kata legendarisnya yang memicu era bajak laut dimulai dengan menawarkan harta karunnya. Akhirnya kita pun melihat penampilan karakter dari Roger di live action ini. Menurut Tamagon pribadi, detail dari karakter Roger di sini sudah sesuai dan terkesan creepy dengan ekspresi yang memang terlihat mirip seperti di manga. Setelah itu, trailer kembali menampilkan semua dari kru bajak laut topi jerami yakni Luffy yang berada di restoran Barati yang tentunya sudah pernah kita lihat pada trailer pertamanya. Zoro di suatu ruangan, Nami yang sedang menurunkan layar di kapal. Uniknya, coba kalian lihat penutup rambut dari Nami. Kain yang digunakan Nami untuk menutupi rambutnya sepertinya menjadi referensi pola pakaian yang ditampilkan di manga, baik di bunga matahari yang bisa menjadi singa maupun di bunga yang dipakai oleh Luffy di Dressrosa. Sebenarnya jika kita berbicara tentang outfit yang dikenakan oleh kru bajak laut topi jerami, pihak produksi benar-benar sangat memperhatikan pakaian dari para karakter ini. Terlihat dari bagaimana mereka mengambil referensi dari berbagai macam color split yang ada di One Piece. Sang legenda pahlawan angkatan laut yang dimiliki di Garp pun akhirnya terlihat. Pemeran Garp di live action ini menurut Tamagon benar-benar sempurna, baik itu dalam segi perawakan, visual dan detail dari pakaian yang dia kenakan dengan pin di bajunya yang juga berlogokan Marine benar-benar terkesan mewah. Kemudian scene ini juga realistis di mana Luffy yang mengajak bicara burung pembawa kabar berita di sebuah lautan. Animasi dari burung ini begitu bagus dan pembawaan dari Luffy pun lucu menyapa sang burung. Trailer dilanjutkan dengan sebuah tong yang terombang-ambing di lautan. Tong itu berada di antara kapal dari bajak laut Alvida yang mencoba merombak kapal bajak laut lain di dekat mereka dengan menembaki meriam pada kapal tersebut. Visual tampilan yang memukau pun kita lihat pada saat meriam berhasil mengenai kapal tersebut dengan percikan ledakan yang terlihat sudah sangat nyata. Alvida si gemoy pun terlihat dengan beberapa krunya merompak kapal tersebut. Nah, yang menariknya adalah scene yang memperlihatkan kru bajak laut topi jerami yang melihat suar pertanda bahaya di lautan. Sepertinya Arc X Blue Saga tidak pernah memperlihatkan keadaan seperti ini. Ini mengingatkan Tamagon pada saat suar yang terjadi sebelum thriller Bark. Apa mungkin hal ini terinspirasi dari sana karena momen ini tidak ditemukan di East Blue Saga? Selanjutnya memperlihatkan Luffy dengan jiwa senimannya melukis sebuah bendera bajak lautnya sendiri dengan tampilan tengkorak yang gemoy dan juga berkarakter. Full dari kapal Going Merry pun diperlihatkan pada saat mereka berlayar menuju Great Line dengan kelima karakter utama yang bersiap dengan outfit mereka masing-masing yang benar-benar mirip seperti di manga. Nami pun di sini menggambar peta dari One Piece dengan Red Line yang berada di tengah-tengah peta tersebut, diikuti dengan West Blue, East Blue, South Blue dan juga North Blue. Di sana juga ada adegan yang memperlihatkan sebuah kapal yang disapu oleh ombak yang sangat besar. Dan terlihat kapal tersebut sepertinya dimiliki oleh Zeff, sang koki kepala di kapal restoran Barati. Tampilan memukau dengan esensi yang luar biasa nyaris mirip seperti nyata.
Sampailah mereka di sebuah pertunjukan sirkus badut yang memang tampaknya kita tahu ini adalah markas dari villain selanjutnya, yakni sang badut Buggy. Pedang dari Mihawk pun juga terlihat yang tampak memang eksklusif dan benar-benar keren. Begitu juga dengan sang pemilik dari Going Merry yang di belakangnya terdapat cakar seseorang yang sudah bisa dipastikan bahwa itu adalah villain lainnya, yakni Kuro. Zoro kemudian terlihat berada di sebuah sumur. Momen ini mengingatkan Tamagon dengan perkataan menohok dari Mihawk kepada Zoro. Katak dalam sumur tidak mengenal luasnya dunia. Di dalam pertunjukan sirkus ini pun mereka terlihat bersantai dan juga menikmati tarian serta pertunjukan tersebut. Sang villain pun akhirnya terlihat, yakni Buggy. CGI memuka kembali terlihat pada saat Buggy menggunakan kemampuan dari buah iblisnya, yakni Bara-Bara no Mi yang memotong bagian tubuhnya dan menyerang kru bajak laut topi jerami dengan teknik yang disebut Chop Chop Cannon. Ini juga merupakan salah satu scene yang paling terbaik yang ada dalam trailer ini. Trailer kemudian kembali memperlihatkan lautan dengan kru bajak laut topi jerami yang diserang oleh meriam dari kapal sang pahlawan Garp. Cerita kemudian berlanjut di mana Luffy dan juga kawan-kawannya menyambangi markas dari Arlong. Terlihat Sanji yang sedang berhadapan satu lawan satu dengan musuh pertamanya, yakni Kuroubi. Masih belum terlihat jelas bagaimana penampilan dari Kuroubi di sini. Dia mendapatkan tendangan dari sang koki kita, namun sang musuh berhasil untuk menahannya. Ada juga beberapa karakter yang mungkin detailnya kalian tidak lihat, seperti munculnya Zeff dalam trailer ini, Chew dari bajak laut Arlong, Motzel yang dimana dia adalah salah satu karakter pelanggan terkenal yang dimiliki oleh restoran Baratie, Nojiko dan juga Genzo pun sempat terlihat dalam cuplikan ini. Dan inilah scene favorit yang paling the best dari trailer ini menurut Tamagon, di mana adanya kata-kata mutiara dan saling support dari kedua anggota kru bajak laut topi jerami, yakni Zoro dan juga Sanji. Setelah saling beradu bacotan, mereka berdua pun berduet dengan melawan beberapa musuh yang berada di Arlong Park, dengan Zoro yang menggunakan pedangnya dan juga Sanji yang benar-benar keren menggunakan teknik kakinya. Scene lagi-lagi beralih ke lautan, menampilkan Going Merry yang sedang diikuti oleh kapal marinir yang ada di belakangnya. Adegan pun memperlihatkan mereka yang bersiap untuk membantu Nami menyelesaikan urusannya dengan Arlong, dan sang villain utama dalam arc ini pun diperlihatkan, yakni sang manusia ikan Arlong. Adegan ikonik lainnya, Luffy terlihat menitipkan topi kesayangannya kepada Nami karena dia bersiap-siap akan menghajar Arlong. Nah, momen ini juga pernah dikomentari langsung oleh Oda Sensei, dan beliau mengatakan bahwa pembawaan momen dari karakter Nami yang bersedia melihat Luffy membantunya ini adalah salah satu adegan yang paling terbaik dari live action ini. Dan pada akhirnya kita pun bisa melihat one by one antara Arlong dan juga sang kapten kita di Arlong Park. Kemudian selanjutnya dengan durasi waktu 1 detik saja, kita bisa melihat Jackie alias Akagami no Sense yang tampak pada trailer ini. Trailer juga memperlihatkan tampilan dari sang mata elang Mihawk dengan senjata pedang andalannya Yoru yang berhadapan dengan Roronoa Zoro di restoran Baratie. Adegan lagi-lagi memperlihatkan monster laut yang menyerang Luffy bersama dengan Shanks di lautan, Sanji yang melakukan akrobatik dengan kakinya, dan Luffy yang melakukan serangan khas dengan Gomu-Gomu Gatling yang menyerang tubuh dari Arlong. Momen ikonik juga tampil dalam trailer ini di mana Akagami no Sense menyerahkan benda berharganya berupa topi jerami yang dia berikan kepada Luffy. Menawannya juga CGI di mana Luffy yang melonggarkan mulutnya, teknik terakhir Gomu-Gomu no Battle X dari Luffy yang menghancurkan Arlong berserta dengan markasnya. Kemudian kita sampai di adegan terakhir dari trailer ini, memperlihatkan Luffy yang bersama dengan si Cupu Koby melihat beberapa poster buronan beserta dengan adanya selembar surat kabar yang ditempel di sebuah tembok, di mana di sana terdapat beberapa harga buronan dari masing-masing bajak laut terkenal. Ada poster buronan dari Foxy, Bellamy, Don Krieg hingga Cavendish. Apakah di sini akan mengindikasikan akan ada season keduanya dari live action ini? Mengingat season pertamanya ini hanya menceritakan East Blue Saga. Yups, jadi kita tunggu saja ya apakah season pertama ini akan benar-benar meledak. Oke, jadi sekian saja review Tamagon mengenai live action yang ada di Netflix ini. Bagaimana menurut kalian dengan full dari trailer ini? Apakah kalian puas atau tidak? Tulis di kolom komentar ya. Jadi, sampai jumpa di pulau selanjutnya. Sekian dari Tamagon, dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.